Sore saya lanjut jaga disertasi, jadi saya nggak bisa ngisi perkuliahan di hari Rabu. Oke, teman-teman, hari ini ada yang presentasi kah? Iya, Pak. Oke, silakan dipersiapkan untuk teman-teman yang presentasi hari ini. Kami dari kelompok 4 izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Bisa dimulai, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan judul strategi pemasaran. Kami terdiri dari kelompok yang pertama John Ivan, Narwati, Sintike, Sumihar, saya sendiri Widi, Lisna Manalu, Mareka Santi, Rate Niswatul, Rina Mustika, Yulia Ratnasari, dan Wiwi Andayani. Slide. Baik, latar belakang. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat ini, setiap pengusaha yang ingin memenangkan persaingan di pasar yang kompetitif harus benar-benar memperhatikan strategi pemasaran diterapkannya. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah cara yang tepat untuk memasarkan suatu produk atau jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Praktik pemasaran pada dasarnya menggunakan strategi untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat. Dimulai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian menetapkan harga suatu produk atau jasa, mendistribusikan produk atau jasa yang dibutuhkan, dan kemudian melakukan promosi atau pemasaran. Strategi pemasaran dalam bidang pelayanan kesehatan adalah pelayanan dalam bidang kesehatan yang menyelenggarakan dan mengatur seluruh tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen. Pelayanan dalam kesehatan ialah pemasaran yang berbentuk jasa, maksudnya suatu bagian dari seluruh sistem jasa. Di setiap perusahaan mempunyai kontak komunikasi dengan para pelanggan yang dimulai dari promosi dan iklan sampai dengan kontak penagihan sebagaimana bentuk imbal balik setelah menyerahkan jasa. Slide. Pengertian strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk pemasaran barang dan jasa. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah seperangkat tujuan dan sasaran kebijakan, serta seperangkat aturan yang memandu pemasaran barang dan jasa. Strategi pemasaran adalah suatu rencana yang terkelola di bidang pemasaran untuk mencapai hasil yang optimal. Dari Untari dan Fajariana 2018. Sedangkan menurut Rahmawati 2018, strategi pemasaran adalah rencana yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mereka untuk mencapai pemasaran dan tujuan perusahaan. Fungsi pemasaran terdapat 4 fungsi, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berusaha untuk mendorong eksekutif perusahaan untuk berpikir dan melihat masa depan secara berbeda. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran masing-masing. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk memandu strategi perusahaan sehingga akan terbentuk tim koordinasi yang lebih efisien dan tepat sasaran.
slide. Dilanjutkan yang lain, yaitu saya lanjutkan 3, Boleh. yaitu merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentu ingin melihat dengan jelas apa yang menjadi tujuan perusahaan. Kebijakan pemasaran akan membantu pelaku usaha menetapkan tujuan tertentu yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Pengawasan kegiatan pemasaran, yaitu dengan strategi pemasaran, perusahaan akan memiliki standar prestasi kinerja bagi para anggotanya. Hal ini akan memudahkan untuk memantau aktivitas anggota guna mendapatkan kualitas kerja yang bermutu tinggi dan efisien. Dilanjutkan. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Bauran pemasaran juga dikenal dengan strategi 4P atau yang disebut dengan Product, Price, Place, Promotion. Adapun bauran pemasaran itu meliputi yaitu pertama strategi produk atau produk adalah keseluruhan konsep dari suatu objek atau proses yang memberikan berbagai manfaat kepada konsumen adalah jenis, merek, label, dan kemasan. Yang kedua, strategi price atau harga adalah nilai yang ditukarkan konsumen untuk manfaat memiliki produk atau jasa. Strategi place atau penyaluran atau distribusi atau tempat adalah strategi penempatan menekankan pada bagian saluran distribusi produk yang berfungsi untuk mengkomunikasikan produk kepada pengguna sasaran. Yang keempat, strategi promotion atau promosi adalah suatu tindakan untuk menyampaikan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen tersebut yang pada akhirnya melakukan pembelian. Selanjutnya, strategi pemasaran rumah sakit. Rumah sakit harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan bauran pemasaran, sehingga rumah sakit mampu bersaing di masa yang akan datang, yaitu yang pertama harga. Strategi pemasaran rumah sakit dalam menjalankan kebijakan berdasarkan kualitas pelayanan yang diperoleh pasien dan juga harga yang terjangkau. Kedua, promosi. Strategi rumah sakit yang berupaya menarik kesadaran masyarakat terkait keberadaan rumah sakit beserta pelayanan kesehatan yang diberikan melalui promosi. Ketiga, tempat. Pemilihan tempat rumah sakit yang mudah dijangkau dan diakses oleh para pasien. Keempat, proses. Dari segi proses dalam pelayanan yang telah dilakukan telah sesuai dan ternilai baik, mulai dari proses awal sampai dengan proses selesai. Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan dengan cepat, tepat, dan menjaga keramat tamahan, maka pasien akan merasakan kenyamanan dan merasa betah di rumah sakit. Yang kelima, sumber daya manusia, kemampuan karyawan dalam menyediakan pelayanan sesuai apa yang telah dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. Karyawan yang memiliki kemauan dalam membantu para pelanggan dengan menyediakan jasa secara tepat dan cepat. Keenam, fasilitas fisik. Pemberian fasilitas rumah sakit yang memadai seperti musola, toilet, fasilitas taman, kantin, dan lain-lain. Selanjutnya, Konsep pemasaran di era digital. Era digital meradikalisasi praktek pemasaran bisnis besar dan kecil. Tujuan digital media baru jauh lebih unggul dalam kemampuan mereka untuk menargetkan pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat. Saat ini, pemasaran digital telah melintasi keempat pilar kegiatan pemasaran, antara lain produk, harga, tempat, dan promosi. Yang kedua, pemasaran digital adalah jenis pemasaran yang banyak digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan melalui teknologi digital untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet, telah ada peningkatan dalam pemasaran digital. Ada beberapa alat di mana pemasaran digital dibentuk.
Elemen terpenting dari pemasaran digital antara lain sebagai berikut menurut Hansen 2018. Yang pertama, iklan online. Yang kedua, pemasaran email. Yang ketiga, jejaring sosial. Yang keempat, pesan teks. Yang kelima, pemasaran afiliasi. Selanjutnya, kerjasama pemasaran. Dalam setiap bisnis pasti membutuhkan individu atau organisasi lainnya agar bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Salah satu kunci sukses dalam bisnis adalah kerjasama. Apa itu kerjasama pemasaran? Secara umum, kerjasama pemasaran merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang dilakukan beberapa pihak. Kerjasama pemasaran bisa dilakukan antara 2 orang atau lebih, maupun antar kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, Manfaat kerjasama pemasaran. Berikut ini beberapa manfaat dari adanya kerjasama. 1. Meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan. 2. Mempererat ikatan bagi orang ataupun juga kelompok yang melakukan kegiatan ini. Ketiga, dengan melakukan secara bersama-sama, aktivitas atau kegiatan dapat menjadi lebih ringan. Yang keempat, menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas dengan bersama-sama akan membuat pekerjaan tersebut menjadi cepat selesai. Yang kelima, menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan pendapat. Yang keenam, untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara. Selanjutnya, Bentuk kerjasama pemasaran ada 4. Yang pertama, bagi hasil. Jenis kerjasama ini merupakan manfaat kerjasama dalam bentuk kerjasama bisnis yang paling sederhana. Sistem kerjasama ini merupakan sistem bisnis yang dijalankan antara keluarga, teman, sahabat, dan relasi lainnya. Yang kedua, joint venture, yaitu sistem patungan yang dilakukan antara individu atau antar perusahaan. Yang menguntungkan dari sistem ini adalah pembagian resiko. Sistem joint venture ini juga termasuk dalam kegiatan pemodal asing, dan ini juga sudah diatur oleh pemerintah. Tentu saja kerjasama ini sangat menguntungkan, antara lain yaitu mendapatkan modal dari asing, yang kedua mendapatkan lebih banyak pengalaman karena kita juga bisa mempelajari manajemen mereka. Yang ketiga, bisa menembus pasar luar negeri. Yang keempat, akses pihak asing menembus sumber lokal jadi lebih mudah. Yang kelima, dengan menggunakan mitra lokal, pihak asing lebih mudah menjangkau pasar domestik. Yang ketiga, waralaba atau franchise adalah pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai bidang usaha atau merek yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sistem ini juga bisa dikatakan sebagai jalur pendistribusian terakhir kepada konsumen. Namun, pihak franchisor memberikan hak pada pelaku bisnis untuk memakai nama, merek, dan prosedur khasnya. Jenis usaha yang paling sering menggunakan sistem ini adalah kedai minuman, jajanan, kuliner lainnya. Yang keempat, merger diartikan sebagai penggabungan dengan melibatkan 2 perseorangan atau lebih yang nanti melahirkan perseorangan baru. Selanjutnya, kesimpulan pertama, strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan dengan pola pikir yang inovatif dan kreatif untuk menyikapi perkembangan yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang kedua, kesimpulan kedua, fungsi strategi pemasaran ialah meningkatkan motivasi koordinasi pemasaran yang lebih efektif, merumuskan tujuan perusahaan dan pengawasan kegiatan pemasaran. Yang ketiga, strategi bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Bauran pemasaran juga dikenal dengan strategi 4P. 4P adalah produk atau produk, harga, price, tempat, place, dan promosi atau promotion. Yang keempat, konsep pemasaran di era digital, pemasaran bisnis besar dan kecil. Iklan digital media baru jauh lebih unggul dalam kemampuan mereka untuk menargetkan pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat. Yang kelima, kerjasama pemasaran merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang
dilakukan beberapa pihak. Kerjasama pemasaran ini bisa dilakukan antara 2 orang atau lebih maupun antar kelompok atau organisasi mencapai tujuan. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 telah mempresentasikan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sipen atau Pak Jaya. Oke, bagus teman-teman presentasinya, sangat jelas ya. Silakan kalau ada yang lain, ada yang mau bertanya. Teman-teman, kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada yang bertanya di kolom chat, silakan bisa ditanggapi. Izin coba menjawab. Apa Silakan. yang dilakukan seandainya strategi pemasaran yang dilakukan mengalami kegagalan? Pertama, kita harus lakukan evaluasi dan analisis, identifikasi penyebabnya, dilakukan pendataan dan kumpulkan data dari berbagai sumber termasuk analitik pemasaran. Yang kedua, revisi strategi dengan memperbaiki kesalahan berdasarkan analisis buat penyesuaian yang diperlukan. Uji coba ulang. Yang ketiga, pelajari pasar dan kompetitor. Riset pasar, lakukan penelitian lebih mendalam tentang tren pasar. Analisis kompetitor, pelajari strategi kompetitor yang berhasil untuk mencari inspirasi dan memahami praktek terbaik di industri. Yang keempat, kreativitas dan inovasi, pendekatan baru, inovasi produk. Yang kelima, keterlibatan pelanggan, mendengarkan pelanggan, engagement yang lebih baik. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Baik, saya tambahkan. Selanjutnya, tingkatkan keterlibatan pelanggan. Dalam hal ini, jalin komunikasi lebih intensif dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka lebih baik. Apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, gunakan strategi survei wawancara atau fokus grup untuk mendapatkan masukan langsung dari pelanggan. Yang kita berikan jasa, apa yang kurang dari pelanggan, kita bisa melakukan survei atau wawancara. Jadi kita bisa untuk memperbaiki. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan tim. Pastikan tim pemasaran memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Adakan pelatihan tambahan jika diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Karena misalnya tim pemasaran stuck di situ saja, banyak masukan-masukan dari pelanggan, maka keterampilan dari pemasaran juga harus ditambah. Yang selanjutnya, perbarui anggaran pemasaran. Tinjau anggaran pemasaran dan alokasi sumber daya ke area yang lebih menjanjikan. Hentikan pembiayaan untuk aktivitas yang terbukti tidak efektif. Dalam hal ini kita bisa melakukan evaluasi dari pemasaran, apakah yang kita lakukan itu pemasarannya itu sudah efektif atau tidak. Tapi kalau misalnya kurang efektif, maka pembiayaan di stop, dialihkan kepada pemasaran yang lebih mengembangkan kepada kemajuan dari perusahaan.
Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan, silakan. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Mas Diana tentang bagaimana tanggapan kita jika strategi pemasaran kita ditiru oleh kompetitif kita. Yaitu tetap tenang dan evaluasi situasi. Jangan panik, evaluasi seberapa besar dampak peniruan ini terhadap bisnis Anda. Identifikasi elemen mana dari strategi yang ditiru dan bagaimana hal itu memenuhi posisi pasar kita. Inovasinya yaitu terus berinovasi, pastikan bahwa strategi pemasaran yang kita lakukan selangkah lebih maju daripada kompetitor. Fokus dan diferensiasi produk atau layanan kita. Tawarkan sesuai dengan unit yang sulit ditiru, seperti kualitas, fitur tambahan, atau layanan pelanggan yang unggul. Nah, itu dari saya. Ada yang mau menambahkan? Baik, dari saya mau mencoba menambahkan yang pertama bisa juga kita dengan melakukan mempelajari letak kesamaan produk dengan produk kompetitor. Jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui apa definisi dari produk tiruan. Yang kedua, bisa juga kita melakukan menyiapkan perlindungan hukum untuk produk yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap tenang, tak perlu langsung menyerang, perkuat brand yang kita punya di mata konsumen, terus buktikan bahwa produk yang kita tawarkan itu lebih baik, terus menciptakan pengalaman baru yang lebih unik, mengembangkan produk yang kita punya. Itu saja dari saya. Jika ada yang mau menambahkan. Sedikit menambahkan dengan komunikasi yang transparan, misalnya kita kepada konsumen, kita komunikasikan kepada konsumen bahwa kita adalah pelopor strategi tersebut dan kita menunjukkan kelebihan serta komitmen kita terhadap kualitas dan inovasi. Kemudian kepada tim internal, kita mendorong tim internal untuk selalu waspada terhadap inovasi dan terus mencari cara baru untuk meningkatkan strategi pemasaran. Boleh saya tambahkan lagi, apabila kita mempunyai produk, maka lindungi kekayaan intelektual. Pastikan merek, slogan, logo, elemen penting lainnya dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, misalnya merek dagang dan hak cipta. Jika ada peniruan yang melanggar hak kekayaan intelektual, maka pertimbangan untuk mengambil tindakan hukum. Berkomunikasi dengan tim yang tadi disampaikan oleh teman, kita pastikan semua anggota tim memahami pentingnya inovasi dan diferensiasi, terus tingkatkan kualitas dan layanan pelanggan. Pastikan layanan pelanggan tidak tertandingi dalam hal kecepatan, keandalan, dan kepuasan. Pelanggan yang puas dengan layanan kita cenderung lebih setia dan sulit untuk berpindah ke kompetitor. Intinya, apabila tingkatkan kualitas layanan pelanggan ini, kita punya ciri sendiri dibanding dengan perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Oke, ada pertanyaan lain teman-teman untuk kelompok 4? Nah, itu ada lagi dari Pak Ya, Puji. baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Puji. Mengapa pemasaran bisa dikatakan ujung tombak dari suatu unit usaha? Pemasaran dikatakan ujung tombak itu karena pemasaran adalah proses di mana suatu produk atau jasa dipasarkan kepada konsumen. Tanpa pemasaran yang efektif, produk atau jasa tersebut mungkin tidak akan diketahui oleh konsumen, sehingga penjualan itu akan menurun. Oleh karena itu, pemasaran sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. Mungkin dari saya begitu. Ada yang mau menambahkan mungkin dari teman-teman? Saya coba menambahkan, pemasaran membantu membangun dan memperkuat citra merek, di mana konsumen ini mencakup branding, promosi, dan komunikasi yang konsisten. Melalui reputasi yang baik dan merek yang kuat dapat membedakan perusahaan dari kompetitor dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Pemanfaatan pemasaran memanfaatkan teknologi dan alat analitik data untuk memahami perilaku pelanggan. Nah, itu dari saya. Ada yang mau menambahkan lagi? Baik, kalau dari saya, mengapa pemasaran merupakan ujung tombak dari suatu unit usaha? Yaitu karena pemasaran itu merupakan suatu kunci penting dalam menjual produk perusahaan. Apabila produk tidak terjual, maka kelangsungan hidup perusahaan akan terancam atau gulung tikar. Dan merupakan pemasaran adalah bidang dalam memainkan bagian yang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Itu dari saya. Selamat pagi Pak Jaya, mungkin saya akan bantu untuk jadi moderator. Oke, pagi. Ya, maaf tadi ada kendala sinyal. Baik teman-teman, lumayan banyak ya sudahan untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menanggapi. Silakan untuk teman-teman yang ingin menanyakan lagi atau ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Pak Puji tadi. Jadi secara keseluruhan bisa disimpulkan dari teman-teman, pemasaran di sini memainkan peran kunci dalam menggerakkan pertumbuhan dan keberhasilan suatu unit. Apabila kita sudah membuat produk, tapi tanpa dipasarkan yang efektif, pemasaran yang baik, maka produk atau layanan yang kita buat bagus, mungkin tidak akan mencapai pasar sasaran dan menghasilkan pendapatan yang diharapkan. Maka dari itu, mengapa pemasaran itu menjadi ujung tombak dalam usaha. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Widi atas tanggapannya. Bagaimana Pak Puji? Apakah cukup? Oh, dijawab dari kolom chat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, berarti cukup ya Pak ya. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Oke, masih ditunggu jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung atau bisa lewat kolom chat. Apakah sudah cukup? Tidak ada yang lagi yang ingin didiskusikan? Sepertinya cukup deh, Mbak. Udah, Oke. teman-teman diem semua. Oke. Kalau begitu, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Untuk waktu, saya kembalikan ke Pak Jaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Elina dan teman-teman kelompok 4. Bagus sekali presentasi yang disajikan oleh kelompok 4, sudah sangat jelas. Saya kayaknya nggak harus ngajar ya, udah dijelasin semua sama teman-teman kelompok 4 nih. Sama pertanyaan-pertanyaan juga bagus-bagus bisa melengkapi dari presentasi teman-teman semua. Oke, teman-teman, ini kita harusnya 2 materi ya. Ya, boleh Pak. 2 materi ya. Nih, kalian libur nggak sih? Ada yang kerja, ada yang libur, ada yang cuti Pak. Yang cuti juga. Oke, saya juga kerja ini. Iya, ngomong anak, Pak. Iya, ini ngomong sambil ngomong. Apa dulu? Bentar, saya share screen ya. Sudah terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Pak. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas tentang ide dan peluang kewirausahaan. Jadi untuk mendapatkan sebuah bisnis yang baik sesuai dengan passion dan lain sebagainya, itu kalian harus melakukan brainstorming ya terkait dengan ide dan peluang dalam kewirausahaan. Nah, ide kewirausahaan ini berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real pasar. Jadi harapannya adalah dari peluang yang ada di sekitar. Bentar. Hmm. Nah, jadi kita melihat peluang itu dari sekitar kita, teman-teman. Kebutuhan real pasar atau kebutuhan yang ada di sekitar kita itu apa? Oh, di tempat saya belum ada home care nih. Jadi itu adalah sebuah peluang dan bisa menjadikan sebuah ide bisnis yang bisa saya jalankan. Nah, itu adalah kebutuhan real pasar. Jangan sampai kalian membuat sebuah ide bisnis, mau berbisnis namun sudah banyak kompetitornya, sudah banyak produk yang berkeliaran, dan lain sebagainya. Jadi yang memang produk itu memang kebutuhan dari pasar. Terkadang ada pertanyaan juga, Pak, boleh nggak sih kalau kita menjual produk yang sudah dijual oleh kompetitor? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalian harus memiliki sebuah keunggulan kompetitif ya, entah itu dari kualitas, entah itu dari harga, maupun entah itu dari pelayanan. Nah, ide-ide menciptakan nilai potensi di pasar sekaligus menjadi peluang pasar. Nah, ini sekali lagi dengan cara brainstorming, teman-teman perlu melakukan riset di sekitar kalian. Mungkin teman-teman pengen jualan online, berarti riset melalui aplikasi-aplikasi online. Kemudian nilai ini dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, tantangan biasanya didapatkan dari masyarakat ya, teman-teman ya. Tantangan akan mendapatkan produk itu mereka harus jauh jalannya, harus ke kota lain, harus ke kecamatan lain untuk mendapatkan sebuah produk atau pelayanan. Nah, itu adalah tantangan. Nah, tantangan itu bisa dikonversi menjadi peluang bagi seseorang pengusaha yang ingin menjalankan bisnis tersebut. Contoh, ada nih di kecamatan A, itu belum ada home care. Jadi kalau ada orang sakit, harus dirawat, itu harus
harus ke rumah sakit, atau mungkin harus mengundang home care yang ada di kota sebelah, di rumah sakit sebelah, di rumah sakit kota sebelah. Nah, itu adalah peluang bagi teman-teman untuk membuka sebuah home care di wilayah yang belum ada home care-nya tersebut. Peluang ini dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya, ide kreatif dan inovatif di pertemuan kemarin. Nah, setelah teman-teman mendapatkan sebuah peluang bisnis, peluang usaha, teman-teman juga harus dan wajib untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Risiko ini adalah mengurangi evaluasi risiko ini adalah mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. Jadi nanti teman-teman jika membuat sebuah bisnis, merancang sebuah bisnis, teman-teman perlu melakukan atau mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada bisnis kalian. Setelah diidentifikasi risikonya kira-kira apa saja, risiko-risiko yang mungkin terjadi dan mungkin menghadapi bisnis kalian itu apa saja, kalian harus bisa melakukan identifikasi solusi dari risiko tersebut. Jadi kalau home care nih, contoh home care, risikonya adalah kekurangan perawat. Tiba-tiba request pasien membludak, kemudian kekurangan perawat. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Oh, merekrut teman sejawat atau teman perawat yang lainnya, mengajak merekrut teman perawat yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu risiko. Kemudian, kalau ada terjadi sesuatu hal karena kita belum punya ambulans, apa yang harus dilakukan? Itu juga risiko. Oh, solusinya adalah kita menggunakan atau kita menghubungi ambulans terdekat yang bisa diajak kerjasama. Bentar teman-teman, saya tak benake dulu ya. Ini udah. Ngawur. Nah, kemudian penyebaran risiko pada aspek yang paling mungkin. Nah, ini tadi kita lihat risiko yang paling mungkin terjadi atau kemungkinan yang paling banyak terjadi terhadap risiko-risiko bisnis yang kalian jalankan. Nah, pengelolaan risiko ini yang mendatangkan nilai atau manfaat. Karena apa? Karena teman-teman sudah punya solusinya. Jadi nanti kalau teman-teman menjalankan bisnis tersebut, sudah berjalan beberapa bulan, menghadapi risiko tersebut, teman-teman sudah punya celengan atau sudah punya tabungan solusi-solusi untuk menghadapi risiko tersebut. Jadi lebih cepat untuk mengevaluasi risiko tersebut, kemudian punya solusinya. Nah, ada tiga resiko ya teman-teman ya, 3 resiko yang dapat dievaluasi. Risiko yang pertama adalah risiko pasar. Adalah risiko pasar. Risiko pasar atau persaingan ya teman-teman ya. Risiko pasar atau persaingan. Persaingan ini adalah risiko yang timbul dari pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita. Yang timbul dari kompetitor, bukan kompetitif ya. Tadi ada yang di chat salah tanya kompetitif, bukan kompetitif itu beda dengan kompetitor. Dengan kompetitor, risiko kompetitor. Gimana kalau kompetitor menurunkan harga? Gimana kalau kompetitor itu punya fasilitas yang lebih lengkap? Itu adalah risiko dari pasar atau persaingan. Apa yang akan kalian lakukan? Kemudian risiko finansial. Risiko finansial ini ya berhubungan dengan kerugian, berhubungan dengan kebangkrutan, yang berhubungan dengan keuangan di usaha kalian. Nah, itu harus bisa diantisipasi.
Kemudian resiko teknik. Resiko teknik ini adalah resiko yang mungkin terjadi dan resiko itu menyerang produk kalian, mesin kalian, alat kalian, dan lain sebagainya. Oke, Pak Yanuar, silakan. Oh, sudah masuk. Oh iya ya, waktu Oh, terpaut 2 jam. Oke, nggak apa-apa. Silakan yang mau Jumatan-Jumatan dulu, silakan teman-teman. Nah, resiko teknik ini ada alat yang rusak, mungkin kendaraan rusak, kemudian kehabisan jarum suntik, kehabisan obat dan lain sebagainya. Itu yang berhubungan dengan operasional. Itu adalah risiko yang dapat dievaluasi. Nah, dari 3 risiko yang dapat dievaluasi ini, kalau teman-teman bisa mengidentifikasi beberapa risiko yang mungkin terjadi, teman-teman perlu melakukan sebuah solusi. Perlu merumuskan sebuah solusi. Kira-kira risiko A, solusinya apa, risiko B, solusinya apa, dan seterusnya. Kalau ada 10 risiko yang mungkin terjadi, berarti teman-teman harus membuat 10 solusi juga. Nah, kemudian transformasi ide menjadi peluang. Nah, ide ini dapat digerakkan untuk memberikan pelayanan dan pemuasan bagi pelanggan. Tujuan dari ide ini adalah muaranya adalah memberikan pelayanan dan kepuasan dari pelanggan. Pelanggan akan merasa puas, merasa senang kalau mereka mendapatkan produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang baik, pelayanan yang baik. Kalau pelanggan merasa terpuaskan, maka pelanggan akan memberikan bisa dibilang pelanggan itu akan memberikan loyalitasnya kepada produk kita atau kepada jasa kita. Mereka akan menjadi pelanggan kita, mereka akan mereferensikan produk kita atau jasa kita kepada orang di sekitarnya, kemudian akan memberikan lebih banyak pelanggan yang datang ke usaha kita. Nah, itu adalah untuk memuaskan pelanggan. Ya, contoh aja teman-teman. Teman-teman kalau beli sebuah produk, kemudian merasa puas, pastikan teman-teman akan membeli produk tersebut kembali kan, membeli produk itu lagi, kemudian memberikan referensi kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kalau mau jasa ke sini saja, kalau mau beli produk ke sini saja. Kemudian ide ini dapat ditransformasikan dalam bentuk produk dan jasa baru. Jadi ide yang kita miliki itu bisa dirubah menjadi bentuk produk dan atau jasa yang baru. Kemudian ide dapat ditransformasikan dalam bentuk modifikasi pekerjaan atau proses. Nah, tadi ditransformasikan dalam bentuk produk dan jasa yang baru. Kalau ini adalah dapat ditransformasikan dalam modifikasi pekerjaan atau proses. Jadi modifikasi pekerjaan nanti pekerjaannya dibuat berbeda daripada pesaing atau daripada kompetitor. Prosesnya juga dibuat berbeda agar lebih cepat, agar lebih efisien, efektif, dan lain sebagainya. Sebentar ya teman-teman ya. Wait. Ya, Pak.
Oke, teman-teman, mohon maaf ada gangguan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa ciri-ciri usaha yang baik itu? Ada beberapa ciri-ciri usaha yang baik yang bisa dijalankan. Yang pertama adalah punya nilai jual. Usaha yang teman-teman jalankan itu punya nilai jual yang tinggi. Ya, walaupun ada kompetitornya, ada pesaingnya, tapi mungkin punya teman-teman ada pembedanya sehingga punya nilai jual yang tinggi. Kemudian bukan sekedar ambisi tapi sifatnya real. Jadi kadang kita punya, saya pengen usaha gini, usaha gini, usaha gini, tapi susah untuk direalisasikan. Mungkin di keterbatasan modal, mungkin di keterbatasan bahan baku, sulit untuk mendapatkan bahan baku, dan lain sebagainya. Tapi sekiranya usaha yang teman-teman jalankan itu bisa benar-benar dijalankan. Kemudian bisnis yang baik atau usaha yang baik itu yang bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Bisnisnya bisa bertahan lama dan long last lah, bertahan lama dan bisa berkelanjutan. Jangan bukan bisnis yang musiman ya. Banyak kan sekarang bisnis-bisnis musiman ya. Ada es teh, ada boba dan lain sebagainya. Itu adalah bisnis-bisnis musiman yang mana akan mudah dan cepat untuk digantikan dengan bisnis-bisnis yang lainnya, yang viral-viral lainnya. Nah, ini yang keempat adalah bukan bisnis musiman. Karena kalau teman-teman terjun di bisnis musiman ini, kalau teman-teman baru merintis dari awal dan bisnis musiman itu baru mau naik, itu nggak masalah. Teman-teman sudah bisa merasakan keuntungannya. Jangan sampai nanti teman-teman menjalankan bisnis musiman ini pada saat bisnis itu sudah mau turun. Gitu ya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah skala usaha bisa diperbesar. Jadi jangan stuck di situ saja. Kalau teman-teman mau membuka usaha home care, bikin home care, kemudian mungkin nanti dikembangkan menjadi ada apoteknya, ada usaha yang lainnya, ada usaha yang lainnya lagi. Nah, itu bisa teman-teman, bisa diperbesar. Kemudian modal memulainya tidak terlalu besar. Nah, kalau bisa modal memulai usaha teman-teman itu tidak terlalu besar. Kemudian yang selanjutnya adalah bisnis tersebut profitable atau menguntungkan. Bisnis itu harus menguntungkan. Jangan sampai kalian kerja bakti ya, jadi bikin bisnis namun kalian tidak bisa mendapatkan keuntungan, malah hanya balik modal aja atau malah bisa saja minus. Nah, sumber peluang usaha itu dari mana aja? Yang pertama adalah dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu kita bisa melihat kira-kira kita tuh passionnya di mana, kita tuh senengannya di mana. Kalau saya itu dari tahun 2014 ya teman, 2000, udah 2010 itu mulai bisnis mainan teman-teman kayak gini Hot Wheel. Mungkin teman-teman tahu ya, mungkin anak-anaknya yang ada yang senang Hot Wheel kayak gini, nggak kelihatan ya. Nah, Hot Wheel kayak gini ini saya jualan kayak gini teman-teman, jual beli ini dari tahun 2010 sampai sekarang, berarti sudah 14 tahun saya menggeluti usaha bisnis ini. Itu dari diri sendiri karena hobi ya. Kemudian sumber peluang usaha yang lainnya adalah dari keahlian seseorang. Kalian keahlinya di mana? Kalau ada yang keahliannya memasak ya berarti mungkin bisa menyalurkan usahanya di bidang kuliner. Kemudian background pendidikan. Nah, kalau teman-teman background pendidikannya itu adalah eh, di keperawatan atau di bidang kesehatan, maka teman-teman mungkin bisa membuat usaha-usaha di bidang kesehatan. Bisa di bidang tadi home care, membuat home care, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah strategi peluang usaha. Yang pertama adalah tentukan dari mana menemukan peluang usaha. Dari hobikah, dari kesenangankah, dari kebutuhan pasar, atau dari kebutuhan di sekitar kita. Nah, itu harus ditentukan dulu. Kemudian temukan sektor yang tepat untuk dimasuki. Kalian kira-kira mau kemana? Sektor apa? Sektor perdagangan, sektor jasa. Kalau jasa ya nanti dikerucutkan lagi ke jasa apa. Kalau perdagangan dikerucutkan lagi ke perdagangan apa. Kemudian berdayakan kekuatan produk kamu agar memiliki nilai jual. Jangan sampai kalian hanya menjual produk-produk asal-asalan ya teman-teman ya. Yang perlu dilakukan adalah kalian harus bisa menganalisis kira-kira produk yang kalian jual itu punya keunggulan apa, nilai jual apa. Pak, saya mau keunggulannya itu bisa dari harga, bisa dari pelayanan, atau bisa dari produk itu sendiri. Mungkin kualitasnya lebih besar. Kualitasnya lebih bagus. Namun harganya sama dengan kompetitor itu juga bisa. Kemudian evaluasi dan berdayakan peluang untuk menjadi sebuah produk. Nah, kalian harus tetap mengevaluasi dan melihat peluang di sekitar kita untuk bisa dikerucutkan menjadi sebuah produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga itu bisa menjadi peluang usaha yang baik yang bisa kalian jalankan. Nah, teman-teman kemarin sudah saya kasih tugas belum? Halo? Yang usaha yang diinginkan dan alasannya, Kak, Pak? Betul. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah kumpul. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah dikumpulkan belum? Sudah, Pak. Sudah di PDF ini, Pak. Drive. Sudah di drive, oke. Saya kasih satu tugas lagi, boleh? Boleh, Pak. Boleh Iya, ya, Pak. oke. Barang, Pak. Nah, kemarin teman-teman itu sudah membuat tugas merancang sebuah usaha ya. Merancang sebuah usaha, teman-teman pengen bikin usaha apa, ada alasannya. Nah, kemudian usaha yang kemarin teman-teman ajukan kemarin, silahkan buat analisis SWOT-nya. Nggak usah banyak-banyak, satu lembar aja. Analisis SWOT itu S-nya adalah strength, W-nya adalah weakness, O-nya opportunities, T-nya adalah threat. Kalau strength dan weakness itu ada di internal usaha kalian, kalau opportunity dan threat itu adalah dari eksternal usaha kalian. Strength itu kekuatan, jadi kekuatan dari bisnis kalian apa? Weakness itu kelemahan dari bisnis kalian apa? Opportunity itu peluang dari bisnis kalian apa, dan threat itu ancaman dari bisnis kalian apa. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, satu lembar aja cukup, oke? Baik, Pak. Dijadikan satu dengan file yang tugas kemarin atau sendiri, Pak? Jadikan satu nggak apa-apa, tapi nanti untuk nilainya saya pisah ya, biar baik, untuk Pak. menghemat. Jadi tugas ini nggak ada benar dan salah ya teman-teman ya. Ingat, saya kalau ngasih tugas bukan benar dan salah, tapi nanti analisis dari teman-teman itu seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang nggak berangkat siapa teman-teman? Kayaknya yang di Papua itu Pak ada yang sholat Jumat izin Pak. Oh iya, kalau Izin itu nggak sholat apa-apa sih Jumat. teman-teman. Tadi sih masuk aja semua, Pak. Masuk semua ya.
Ya. Oke. Bentar, saya cek up presensi dulu. Pak, untuk Mbak Anggi dan Mbak Beni izin sedang ada tindakan di rumah sakit, Pak. Oke, aman. Terima kasih. Sama-sama. Ini yang kelas apa ya teman-teman ya? RPL. RPL, Pak. Yang Mbak Maria? Iya, Mbak Mari. Yang Mbak Maria kah? Iya, Pak Maria Oh Novia. ya, Maria Novia ya. Oke. Ini pertemuan keberapa teman-teman? Dengan Pak Jaya berarti pertemuan 6 ya? ketiga, Pak. Iya, ya, 6. 6, maksudnya keseluruhan 6 ya? Ya, 6. Berarti kan ini yang tadi saya sampaikan kan pertemuan kelima. Iya. Oke, bentar saya presensi dulu ya. Di sini ada atas nama Johan Adrianto? Nggak ada, Pak. Nggak Ada ya? Sudah RPL pertama itu, Pak. Oh, enggak. Ini soalnya saya tuh ada 2 kelas di sini. Yang satu tuh isinya cuma 1 atas nama Johan Adrianto. Bentar ya. Ya, Pak.
Oke. Oke, lanjut ya. Nah, materi selanjutnya adalah pemasaran. Nah, tadi pemasaran sudah dijelaskan secara lengkap oleh teman-teman di kelompok 4, menjelaskan tentang apa itu pemasaran, bauran pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya akan menambah sedikit ya untuk materi pemasaran ini. Nah, teori pemasaran itu adalah aliran produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Mengenalkan produk dari produsen ke konsumen. Suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk bernilai kepada pihak yang lainnya. Ada pertukaran nih, ada pertukaran antara produk maupun jasa dengan pertukaran yang lainnya, bisa melalui uang atau jasa dan produk yang lainnya. Nah, tujuan dari sistem pemasaran adalah yang pertama memaksimalkan konsumsi yang diserap oleh masyarakat, memaksimalkan kepuasan konsumen, jadi memuaskan konsumen, memaksimalkan pilihan. Jadi kenapa memaksimalkan pilihan? Karena produk yang dipasarkan itu tidak hanya satu saja ya teman-teman ya, tidak hanya produk itu tidak hanya dimiliki oleh satu perusahaan saja, namun juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi masyarakat mempunyai banyak pilihan. Memaksimalkan mutu hidup, memberikan kualitas dan kuantitas dan ketersediaan dan harganya adalah tujuan dari sistem pemasaran. Fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran ada 3, ada fungsi pertukaran, konsumen mempertukarkan uang dengan produk atau jasa dalam proses pemasaran. Ada fungsi fisik, yaitu pergudangan dan pengangkutan. Jadi nggak kadang ya, tapi pasti setiap produk yang dijual itu pasti berada di gudang terlebih dahulu dan kemudian ada pengangkutan dari perusahaan ke distributor maupun ke konsumen secara langsung. Kemudian fungsi penyediaan sarana, ada informasi pasar, ada standarisasi mutu, ada pembiayaan, dan ada penanggulangan risiko, baik berupa risiko fisik dan risiko pasar. Nah, biaya pemasaran. Jadi teman-teman juga harus bisa melihat pemasaran itu harus memiliki biaya-biaya yang lainnya ya. Ada biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini kadang dibebankan kepada konsumen, kadang juga akan dibebankan pada produsen. Kalau dibebankan kepada produsen, maka biasanya produsen akan memberikan harga yang lebih tinggi. Ada biaya pengemasan. Biaya pengemasan itu kalau di Shopee atau di Tokopedia mungkin teman-teman akan melihat biaya pengemasan ini ada yang gratis, ada yang berbayar dengan menambahkan produk pengemasan yang lainnya. Kemudian ada biaya penyimpanan atau pergudangan. Biaya penyimpanan atau pergudangan ini biasanya ditanggung oleh produsen atau oleh pengusaha. Kemudian biaya pemesanan. Nah, ini biaya pemesanan biasanya juga akan ditanggung oleh produsen. Kalau kalian
punya toko di Shopee atau Tokopedia itu ada biaya pemesanan. Kadang ditangguhkan atau dibebankan ke konsumen, ada juga yang dibebankan langsung oleh produsen. Kemudian biaya risiko kerusakan. Biaya risiko kerusakan ini biaya asuransi, bisa disebut biaya asuransi untuk sebuah produk tertentu. Kemudian pajak. Nah, ini kalau pajak biasanya ditanggung oleh perusahaan. Nah, margin pemasaran. Tahu nggak teman-teman margin itu apa? Ada yang tahu margin itu apa? Halo? Ada yang tahu nggak margin itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Apa? Selisih biaya produksi, Pak, atau Selisih biaya produksi. Jadi margin itu adalah biaya atau biaya pokok penjualan dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pada konsumen. Contoh biaya modalnya beli laptop nih, biaya modalnya 10 juta. Dijual di konsumen 15 juta. Biaya marginnya adalah 5 juta. Sebentar teman-teman, depan rumah berisik banget. Oke. Jadi margin itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, analisis strategi pemasaran. Ini biasa disingkat STP ya, segmenting, targeting, positioning. Segmenting itu kita melihat dari segmentasi-segmentasi yang ada. Ada segmentasi geografi. Kalau segmentasi geografi itu berarti dilihat dari lokasinya. Konsumen kita lokasinya berada di mana? Ada segmentasi demografi. Kalau segmentasi demografi itu dilihat dari jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Kemudian ada segmentasi psikografik dari psikisnya. Kemudian ada juga segmentasi tingkah laku. Nah, yang paling sering digunakan pengusaha untuk menganalisis segmentasi pemasaran ini adalah segmentasi geografik dan demografi. Kemudian di tahap kedua ada targeting. Pemilihan konsumen yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang hampir sama. Kalau kalian jual daster, jualnya berarti demografinya gimana teman-teman? Kalau jual daster nih, jenis kelaminnya apa? Perempuan, Kak. Perempuan. Usia? Ibu-ibu. 30-an. 30 ke atas. Oke, nah itu adalah pemilihan targeting ya. Kita melihat beberapa poin yang menjadi konsumen kita. Kemudian ada strategi marketing mix. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Tadi juga sudah dibahas oleh teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah positioning. Memposisikan produk atau jasa kalian di mata masyarakat atau mata konsumen. Yang pertama ada manfaat dari produk kalian. Manfaatnya apa? Harganya seperti apa atau kualitasnya seperti apa? Bagaimana penggunaannya, pemakaiannya bagaimana, dan pesaingnya siapa? Itu adalah positioning. Memposisikan produk kalian dan jasa kalian itu kepada masyarakat. Nah, marketing mix, bauran pemasaran. Yang biasa itu tadi ada teman-teman sudah menyampaikan ada 4P ya.
Ada produk, price, place, dan promotion. Namun berkembang menjadi 7P. Ada produk, price, place, promotion, people, process, dan physical environment. Produk. Kita bahas satu-satu produk. Keragaman produknya, kualitas produknya seperti apa, desain produknya seperti apa, ciri-ciri produknya seperti apa, nama mereknya apa, kemasannya bagaimana, ukurannya berapa, dan garansinya seperti apa. Apapun itu yang berkaitan dengan produk. Namun, yang harus paling ditekankan dalam produk ini adalah kualitas produk dan apa sih benefit atau manfaat yang didapatkan oleh konsumen jika menggunakan produk tersebut. Itu yang paling dibahas lebih mendalam. Kemudian price. Daftar harga dari produk yang kalian jual itu berapa, diskon, apakah ada diskon atau enggak, apakah ada potongan harga khusus atau enggak, bagaimana periode pembayarannya, bisa dicicil atau enggak, bisa dikredit atau enggak, bisa di pay later atau enggak. Nah, itu disampaikan di price ini. Place, saluran pemasaran. Cakupan pemasaran, kalian mau memasarkan di mana, pengelompokan lokasi, jika teman-teman punya cabang-cabang yang lainnya, bagaimana pengelolaan persediaan dan transportasinya. Kalau sekarang place ini sudah bukan menjadi sebuah permasalahan yang berarti bagi seorang pengusaha. Karena apa? Karena kita sudah disajikan banyak sekali jasa ekspedisi pengiriman produk ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa mengirimkan produk sampai ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya pernah kirim produk jualan saya itu paling jauh itu sampai ke Singapura. Saya pernah jual produk sampai ke Singapura, itu saya mendapatkan konsumen dari Facebook. Nah, kemudian promotion. Promosi, bagaimana promosi yang akan kalian lakukan atau yang akan kalian jalankan? Ada promosi penjualan, atau menggunakan iklan. Iklan sekarang bisa gampang ya teman-teman ya, sosial media iklan itu murah, jangkauannya bisa lebih luas. Kalau di Facebook, Instagram itu per hari itu $1, kurang lebih 16 sampai 17 ribu untuk biaya iklannya. Kalau di Shopee, Tokopedia lebih murah. Itu per hari minimal bisa Rp2.500. Atau kita menggunakan tenaga penjual, sales. Bisa nggak? Bisa, boleh aja. Dan dengan menggunakan media pemasaran yang lainnya. Nah, kemudian tambahan tadi kan sudah 4P. 4P. Sekarang yang P yang kelima, yaitu people, rekrutmen, dan tim. Kita, ya mungkin kita bisa ya menjalankan bisnis kita sendiri. Namun untuk saat ini, kita akan lebih efektif dan efisien kalau kita memiliki tim. Tim untuk mengembangkan usaha yang kita jalankan. Ada proses. Proses ini kalau teman-teman mungkin tahu ya, ada yang namanya SOP ya, Standar Operational Procedure. Nah, itu juga termasuk di dalam sebuah proses 7P ini. Ada proses pemasarannya bagaimana, proses produksinya bagaimana. Pasti kan ada ya kalau teman-teman di rumah sakit, penanganan pasien pasti ada SOP-nya. Bener nggak? Kalau pasien kecelakaan, penanganannya seperti apa, pasien penyakit jantung, penanganannya seperti apa. Pasti kan beda-beda ya teman-teman ya, penanganannya teman-teman ya. Ya, Pak. Yang darurat juga berbeda, yang reguler juga berbeda. Pasti penanganannya seperti itu. Ada SOP-nya. Nah, ini yang penting teman-teman untuk saat ini yaitu physical environment. Bagaimana tampilan tempat usahanya, bagaimana tampilan produknya, dan tampilan pelayanannya bagaimana, dan yang jelas harus good view. Karena apa? Kalau kita punya ruangan yang rapi, kemudian punya seragam yang bagus, kemudian ada kendaraan operasional yang di branding, nah itu akan menjadi orang itu akan senang dengan pelayanan kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Belum ada, Pak. Belum, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah strategi bersaing. Nah, untuk kita bisa bersaing dengan pesaing kita atau dengan kompetitor, yang pertama kita harus mengenali kompetitor. Kita harus melihat kompetitor kita ada berapa, siapa saja, bagaimana pelayanannya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana harganya, dan lain sebagainya. Kalian harus tahu dan harus mengenali kompetitor itu terlebih dahulu. Yang kedua, kenali konsumennya. Produk kalian, jasa kalian itu konsumennya siapa? Tadi lihat dari strategi demografi tadi. Karakteristiknya bagaimana dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa melakukan atau kalian bisa melihat, oh, apa yang harus saya lakukan untuk menangani kompetitor konsumen-konsumen yang nantinya akan saya layani atau akan kalian layani. Nah, ini yang penting teman-teman, yaitu tunjukkan diferensiasi. Tunjukkan hal yang berbeda, yang unik pada produk kalian atau pada jasa kalian. Jangan sampai kalian menjual produk yang sama, menjual jasa yang sama persis pada kompetitor. Boleh nggak? Boleh. Tapi untuk bisa bersaing, kalian harus punya diferensiasi atau punya pembeda dibandingkan dengan kompetitor. Nah, tadi kan kalian sudah harus bisa mengenali kompetitor ya. Setelah mengenali kompetitor, kalian harus bisa menunjukkan diferensiasinya. Bedanya apa dari kompetitor? Nah, itu harus ada. Nah, kemudian teruslah berinovasi. Teruslah mengembangkan usaha kalian, memberikan pelayanan yang baru, memberikan sistem pelayanan yang baru, dan lain sebagainya. Berinovasi agar masyarakat atau konsumen itu nggak bosan terhadap produk kalian ataupun jasa yang kalian tawarkan. Kemudian memiliki brand yang kuat atau memperkuat branding. Nah, kalau teman-teman mungkin di sekitar kalian, brand-brand yang kuat itu adalah Aqua. Jadi kalian beli air mineral, kalian menyebutnya Aqua. Beli motor atau melihat motor, pasti menyebutnya Honda, dan lain sebagainya. Itu adalah brand-brand yang sudah sangat kuat melekat di pikiran masyarakat. Sehingga kalian harus memperkuat brand kalian untuk bisa memperkenalkan usaha dari kalian. Nah, ini juga penting teman-teman, yaitu menjangkau konsumen digital. Karena apa? Karena sekarang konsumen itu masyarakat itu hampir semua itu mereka menggunakan sosial media, menggunakan handphone mereka. Jadi kita akan lebih mudah menjangkau konsumen secara digital, entah itu menggunakan sosial media, entah itu menggunakan website, atau entah itu menggunakan marketplace. Sehingga usaha yang kita jalankan itu bisa menjangkau lebih luas lagi. Kemudian memperluas jangkauan pasar. Nah, ini memperluas jangkauan pasar, kalau kalian mungkin punya sebuah home care, berarti home care-nya itu nanti punya cabang yang lainnya, punya cabang di kota lain, dan lain sebagainya. Nah, mencari mitra. Nah, ini mencari mitra berhubungan dengan memperluas jangkauan pasar. Contoh, Mbak Wiwi ini dari mana, Mbak? Balikpapan, Pak. Balikpapan. Mbak Herlina? Dari Ungaran, Pak. Oh, dari Ungaran. Nah, jadi gini contoh, Mbak Wiwi buka sebuah home care ya. Sebuah home care di Balikpapan. Kemudian home care-nya sudah besar, sudah dikenal banyak orang. Kemudian pengen buka cabang yang lainnya. Kebetulan Mbak Wiwi ini dekat dengan Mbak Herlina. Kemudian menghubungi Mbak Herlina, gimana kalau buka cabang di daerah Ungaran, nanti dengan branding nama saya, nanti untuk hasilnya nanti kita bicarakan kembali. Mencari mitra untuk menjangkau, memperluas jangkauan pasar yang semula hanya di Balikpapan, itu bisa menjangkau di daerah Ungaran dengan mitra yang lainnya. Nah, mungkin di kota lain lagi, di Jepara atau di Kudus, nanti tempatnya mitra siapa lagi. Terus seperti itu teman-teman. Jadi
usaha kita bisa berkembang dengan baik. Nah, ini juga penting, memberikan pelayanan terbaik. Kalau kalian memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien, terhadap konsumen kalian, maka konsumen kalian akan loyal kepada kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Cukup ya, Kak. Saya kira cukup ya. Udah lama banget ini kita. PPT saya kirimkan ke Mbak Nina ya. Baik, Pak. Untuk deadline tugasnya kapan, Pak? Kerjakan dulu aja. Nggak usah deadline-deadlinean. Oh, baik, Pak. Soalnya kan minggu Santai. depan terakhir ya kelas dengan Pak Jaya. Nggak apa-apa, nanti santai aja. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, minta tolong teman-teman dibuka kameranya, kita foto bareng dulu. Oke, saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Oke, saya kirim ke Mbak Nina. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita masih ada berapa pertemuan ya? Kalau di catatan saya ada pertemuan 7 dan 9. Nanti diinfo lagi sama Mbak Nina ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Silakan dikerjakan dengan baik tugasnya. Yang bekerja semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat Yuk, siang. siang. Yang Pak. Yuk.